Singkat cerita, penjualan parfum curian mereka meningkat dengan sangat pesat dan mendapatkan uang yang jauh lebih banyak. Saking banyaknya uang yang dimiliki, Daniel sampai bisa membeli rumah mewah. Scene berpindah memperlihatkan Patrick, Virginia, serta direksi perusahaan tengah meeting untuk membuat sistem pengawasan. Patrick ditawari sebuah kamera inframerah untuk memastikan agar semua produk bisa aman dan sesuai, tetapi Virginia menolak teknologi itu karena punya kekurangan, yaitu gak bisa menghitung jumlah parfum yang ada dalam kotak, dan itu tetap bisa menjadi sebuah celah. Tetapi Patrick gak mendengarkan dan lebih memilih untuk menggunakan kamera itu. Merci Patrick. Pada malam hari, Patrick curhat pada sang istri tentang perusahaan yang lagi dia jalankan. Patrick merasa ini bukan passionnya dan menjalankan semua ini karena gak ada lagi orang pengganti setelah kepergian sang ayah. Istri Patrick pun menyarankan agar perusahaan Patrick diakuisisi oleh perusahaan lain. Tetapi Patrick gak mau karena perusahaan itu sangat dibenci oleh ayahnya karena menjual parfum dengan harga diskon. Istri Patrick menjelaskan bahwa itu justru bisa membantu Patrick agar bisa lepas dari beban berat. 1 minggu kemudian Daniel sangat terkejut karena gudang penyimpanan lagi dipasangi beberapa kamera pengawas. Daniel yang sebelumnya ditugaskan untuk mengecek langsung parfum, sekarang hanya duduk di belakang meja aja sebagai admin demi memastikan jumlah parfum sesuai dengan laporan pesanan. Daniel benar-benar harus memutar otak karena jika hanya diam aja, maka dia gak akan bisa lagi mencuri. Sementara Virginia sangat gak terima dengan keputusan yang telah diambil oleh Patrick. Virginia rela meninggalkan pekerjaan sebelumnya karena diminta Patrick untuk membantu, tetapi Patrick malah lebih memilih mendengarkan omongan orang lain. Patrick hanya bisa diam karena dia sendiri juga sebenarnya bingung dengan keputusan yang dia ambil. Virginia pun mengajak Daniel makan malam demi menenangkan diri karena kesal dengan sikap Patrick. Virginia bercerita bahwa Patrick memintanya menjadi general manager, tapi pada akhirnya Patrick malah memilih orang lain, sedangkan Virginia hanya dijadikan sebagai HRD. Virginia merasa kesal karena dia udah banyak berkorban sampai rela meninggalkan pekerjaan sebelumnya. Désolé. Ternyata Virginia ingin balas dendam pada Patrick, tapi gak tahu dengan cara apa. Tentu Daniel akan membantu Virginia, tapi harus mengikuti semua rencana yang Daniel siapkan. Di keesokan hari, Virginia menjelaskan celah sistem pengaman yang telah dipasang oleh Patrick. Virginia memberitahu bahwa Daniel bisa mengambil sebanyak 50.000 botol senilai 2,5 juta euro atau sekitar 50 miliar rupiah tanpa ketahuan oleh sistem. Wow, dikarenakan akan kewalahan, Daniel butuh 10 pekerja lain agar membantu rencana itu. Singkat cerita, Virginia, Daniel, dan Scania mulai merekrut orang-orang baru untuk membantu menjalankan aksi pencurian. Sebagai seorang HRD, Virginia benar-benar sangat membantu karena bisa memilih orang-orang yang bisa diajak kerjasama untuk menjalankan rencana. Setelah berhari-hari, mereka akhirnya berhasil mendapatkan 10 pekerja baru yang siap membantu. Alors il fallait que mon affaire tourne comme une horloge suisse. Daniel pun mulai menjalankan rencana dengan menugaskan masing-masing orang di setiap tempat. Daniel seperti menjalankan perusahaan dalam perusahaan karena dia harus mengkoordinir para pekerja agar rencana pencurian nanti bisa berjalan dengan lancar. Mereka pun bekerja sesuai dengan yang telah Virginia jelaskan agar gak ketahuan oleh sistem pengawas. Préparé en même temps. Ça arrive jamais et ça donnerait l'alerte.